Oleh karenanya, teruslah berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Ketika per ayat, per huruf per ayat dan seterusnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allah bagi orang yang gemar membaca Al-Quran adalah rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan Allah akan berikan ketika dia wafat, masuk ke liang lahat, ke alam barzah, sudah pasti Quran ini akan memberikan kehangatan di tubuhnya, dan insya Allah tidak akan tersentuh yang namanya azab kubur. Terlebih lagi adalah binatang yang akan menggerogoti tubuh kita. Kenapa? Karena di dunia kita sudah mengamalkan Al-Quran dan sudah membaca Al-Quran, ditutup dengan akhir hayat kita dengan Al-Quran, maka pasti Allah akan memberikan kekuatan kepada tubuhnya dengan disinari Al-Quranul Karim. Pemirsa TV One dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalimat yang unik dalam Al-Quran. Bukan hanya kita pandai membaca Al-Quran, lalu bagaimana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Quran menyampaikan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan bagi orang yang diberikan petunjuk. Hudan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Quran diamalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh melewati Al-Quran, keluarkan infak sedekahmu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibaca. Kemudian ada perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Masya Allah. Walladzina yu'minuna, dipercaya dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholat, kemudian dia berdiri di sholat 5 waktu dia tertinggal, menjalankan perintah Allah, taat tunduk patuh dengan sholat 5 waktu dia tertinggal. Wa yuqimu sholat wa yu'tu zakat, kemudian Allah menyuruh dia berzakat. Dia paham khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tutahhim wa tutahhirum wa tuzakim biha. Allah menyuruh dia agar diambil hartanya sebagainya untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan tubuhnya, untuk mensucikan kepribadiannya. Dia paham diberikan harta yang terbaik, wa anfiqu mimma razaqnahum, diberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan, diamalkan. Razaqnahum yunfikun, harta yang dia punya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti ketika diamalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk orang-orang min ahli salihin, orang yang ahli kebaikan. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimat Allah per ayat buhur pasti ada asbab yang Allah ingin sampaikan kepada kita hambanya. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya dalam Al-Quran, laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita jauhi kemungkaran dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita beramal, amalkan terus kebaikan-kebaikan, lakukan yang terbaik buat Allah. Kemudian Allah memerintahkan kita agar memberikan makan fakir miskin. Kita punya harta, berikan. Kenapa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kabar kepada kita orang yang beriman. Ketika ada kalimat, ayat ataupun surat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum dianggap sempurna haji, puasamu, salatmu, sebelum engkau menafkahkan harta yang kamu cintai, harta yang kamu sayangi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemetarlah hati orang yang beriman. Spontan diberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Quran memerintahkan dirinya untuk menjauhi kemaksiatan, dijauhi kemaksiatan, dijaga dirinya, dijaga nafsunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibaca kalimat per ayat dan seterusnya, ada perintah-perintah Allah diamalkan. Inilah orang yang beriman, ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tatapan rahmat. Kemudian hidayah Allah turunkan. Akhirnya orang tersebut menjadi kualitas kehidupannya. Kenapa? Terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menjaga Al-Quranul Karim. Orang yang menjaga Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang meremehkan Al-Quran isi kandungannya. Bahkan ada sebagian orang yang menginjak-injak Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang yang melempar Al-Quran.
Bahkan sebagian orang yang menduduki Al-Quran dengan sengaja, ironis sekali. Padahal orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, ada kelakuan yang kurang baik, berarti bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, yang selalu senantiasa menjaga ayat cinta, surat cinta yang Allah turunkan kepada dirinya, dijaga dengan semestinya. Oleh karena jadikan kepribadian kita kepribadian yang orang selalu gemar baca Al-Quran. Situasi kondisi bagaimanapun tetap selalu Quran dipegang, taruh di dada. Penyakit yang kita derita, dunia terlalu banyak disibukkan oleh di hati kita. Kosong dengan Al-Quran, kosong dengan hafalan Quran. Tidak ada Al-Quran di hatinya, tidak ada Al-Quran di dadanya. Orang seperti ini, kata Rasulullah, seperti kuburan. Baunya busuk, selalu ada kedengkian, marah, emosi yang tidak habis-habisnya, tidak menerima semua ketentuan dari Allah. Kenapa? Quran tidak ada di hatinya, Quran tidak ada di dadanya. Dan ini menjadi kolbun marid, hati yang penyakit. Kolbun mayit seperti mayit yang tidak bergerak, hanya duniawi saja yang dia cari. Quran dijauhkan, padahal Quran adalah pedoman bagi kita umat Islam. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hiasi rumah tangga kita dengan Al-Quranul Karim. Mari kita hiasi diri kita menjadi orang yang selalu gemar membaca Al-Quran, agar kita lurus hudal linas, diberikan petunjuk oleh Allah sebagai petunjuk rahmatan lil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.